Shalom, Shalom, selamat pagi. Bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita semua untuk bisa datang ke hadirannya di pagi hari yang cerah ini. Kami bersyukur bisa memulai doa pagi, kami bersaat teduh, meluangkan waktu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, mengantarkan rasa syukur kita kepada Tuhan di hari yang baru ini. Mari kita datang ke hadiran Tuhan, kita berdoa. Bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan intinya Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang terus-menerus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hadir ke hadirat-Mu Tuhan, kami datang dengan segala sembah, doa, ucapan syukur kami. Biar Engkau sendiri Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, ini hidup kami. Ajar kami Tuhan bisa menyiapkan hidup kami agar berkenan bagi-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Hati kami bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu.
Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hati kami, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan Baru bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, ubah hati kami Tuhan, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan.
sembah dan syukur kepada kuduskan hatinya. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kesempatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut
kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kemuliaan bahwa Kau tetap dalam kehidupan kami Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, karena Kau Allah Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap
Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau
tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Hanya Dia satu-satunya kita andalkan, satu-satunya tempat pengharapan kita. Kita naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
satu-satunya ku andalkan karena kau ku percaya, karena kau kekuatan kami. Baik, shalom. Selamat pagi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mengantar pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini karena kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami. Saatnya kami Tuhan mau merenungkan firman Tuhan. Belajar pagi hari ini mencari suaramu, mencari wajahmu pagi hari ini. Serahkan urapi hambamu dan urapi setiap orang yang menyaksikan siaran ini, baik secara live maupun yang menyaksikan siaran ulang. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama buka di dalam Roma 15 ayat yang ke-16. Kita mulai baca dari ayat yang ke-15 dan 16. Roma 15 ayat 15 sampai dengan yang ke-16 dikatakan demikian firman Tuhan. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa non-Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah, kita mau pagi hari ini, kita mau menggarisbawahi bahwa yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah, kita pagi hari ini tema bulanan kita adalah berbicara tentang Roh Kudus. Saya sudah katakan minggu lalu bahwa kalau kita bicara tentang Roh Kudus, maka outcome yang dihasilkan atau keluaran yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita adalah kekudusan. Ya. Nah, mengapa kekudusan sangat penting? Karena firman Tuhan berkata di bagian yang lain, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian juga halnya dengan Paulus. Waktu dia mengatakan bahwa supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Lalu ditutup dengan yang disucikan oleh Roh Kudus. Artinya untuk kita menjadi sebuah persembahan yang berkenan kepada Allah, maka mau tidak mau dari ayat ini kita melihat bahwa sebuah konsekuensi langsung kita harus bekerja dan Roh Kudus harus bekerja di dalam kita. Ya. Karena dikatakan di sana diceritakan bahwa Paulus adalah rasul untuk bangsa bukan Yahudi. Dan pekerjaannya ini dia persembahkan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di sana bangsa-bangsa bukan Yahudi sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Nah, mungkin kita pagi hari ini mengatakan bahwa ya betul, kita ini bukan bangsa Yahudi, kita bangsa non-Yahudi. Dan oleh pelayanan Paulus melalui surat-suratnya yang hari ini kita baca sebagai firman Tuhan, sebenarnya kitalah yang dimaksudkan oleh Paulus pada saat Paulus mengatakan bahwa supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah. Engkau dan saya. Sebagai persembahan apa? Persembahan yang berkenan kepadanya. Tetapi ingat, ada di sana syaratnya. Yang disucikan oleh Roh Kudus. Artinya pagi hari ini begini. Paulus berpesan kepada kita semua pagi hari ini, engkau yang mendengarkan di rumah atau di gereja saat ini ada di lantai 2. Saya mau katakan begini, untuk menjadi persembahan yang berkenan, kita harus terus disucikan. Nah, kata disucikan di sana, ya berdasarkan tafsiran yang saya baca,
kata berkenan di sana tidak hanya satu kali, kata disucikan maksud saya, tidak hanya maksudnya disucikan satu kali, tapi disucikan itu satu kali kemudian dia akan berproses terus menerus. Kalau kita bicara tentang kekristenan, maka kita bicara ada 3 hal di sana, ada justification atau dibenarkan, kemudian ada disucikan, kemudian ada dimuliakan atau glorification. 3 hal ini penting. Ya, keselamatan Tuhan Yesus memberikan jalan kita untuk dibenarkan di hadapan Allah. Kemudian sanctification atau penyucian itu dilakukan oleh Roh Kudus. Disucikan oleh Roh Kudus artinya telah disucikan dan terus disucikan oleh Roh Kudus. Konsekuensinya adalah kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus membiarkan Roh Kudus ada di dalam hati kita, bukan cuma sekedar ada di dalam hati kita, kita menyiapkan sebuah tempat kosong di dalam hati kita. Tetapi betul-betul membiarkan Roh Kudus itu bekerja di setiap aspek hidup kita. Membiarkan Roh Kudus memimpin di setiap aspek hidup kita. Ini yang dikatakan bahwa kita harus disucikan. Nah, tidak mungkin kita bisa disucikan oleh Roh Kudus terus menerus kalau kita tidak membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Kalau kita tidak membiarkan Roh Kudus untuk mengisi hati kita seutuhnya. Proses pengudusan, penyucian ini dilakukan sepanjang umur hidup kita. Karena itu perhatikan baik-baik. Tuhan mau pagi hari ini, apa sih area dalam hidup kita yang belum kita serahkan kepada pimpinan Roh Kudus? Ada banyak orang yang memberikan area hidupnya kepada Roh Kudus hanya pada jam-jam tertentu. Itu pun bagiannya tertentu. Nanti kalau dia pergi ke gereja baru menjadi kudus. Tampilannya kudus semua. Oh, bahasanya juga haleluya. Oh, haleluya. Begitu di luar, wah sudah beda lagi bahasanya. Ya. Kalau di gereja pegangannya Alkitab. Handphone yang ada Alkitabnya. Begitu di luar, waduh. 8 jam main Mobile Legends dan TNT. 2 hari 2 malam. Nah, seringkali kita seperti itu. Lalu kita berharap kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Tetapi banyak area hidup kita yang kita gak mau kasih sama Roh Kudus untuk dia berkuasa. Ya. Pokoknya kita kasih kesempatan Roh Kudus hanya di hari Minggu saja. Itu pun supaya dia memimpin kita dalam pujian penyembahan. Wah, sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Hanya bagian itu saja. Keluar dari gereja, kita tempatkan Roh Kudus seperti anak-anak kos-kosan. Ditempatkan di ruang khusus sendiri, jangan keluar dulu. Nanti ketemu hari Minggu lagi baru keluar. Nah, bagaimana kita bisa dikuduskan dengan cara seperti itu? Ya. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan mau, Roh Kudus mau, ayo. Pada saat kita percaya sama Tuhan, Roh Kudus diberikan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam kita. Ya, bukan untuk kita temani bertanya selalu, bukan, atau kita temani main domino, bukan. Roh Kudus diberikan supaya ia memproses terus kekudusan dalam kehidupan kita. Ya. Roh Kudus bukan pribadi yang suka memaksa kita. Kamu ke gereja hari ini harus jalan kaki dari Maros. Ya mungkin. Ya. Roh Kudus akan mengingatkan kita setiap kali kita sudah mulai melenceng. Cara kerja Roh Kudus seperti yang saya katakan sebelumnya, dia menginsapkan kita akan dosa. Ya, akan kebenaran, supaya kita hidup dalam kebenaran, dan akan penghakiman supaya kita mengerti bahwa dialah pembela kita.
Tapi ingat, biarkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Kalau dikatakan kemarin khotbah, wah Roh Kudus adalah kuasa. Betul, Roh Kudus juga adalah pribadi. Orang mendengar kata kuasa senang sekali. Tetapi dia tidak mau memberikan yang berkuasa itu untuk berkuasa dalam hidupnya. Untuk menjadi pemimpin dalam hidupnya. Ya. Maunya kita terus yang memimpin. Roh Kudus hanya pada saat kita perlu. Tapi tidak pernah kita biarkan dia terus memimpin dalam kehidupan kita. Akhirnya lama-lama kita bukan menjadi kudus, menjadi kudis. Ya, pagi hari ini Paulus mau mengingatkan kita. Ya. Berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Ayo mulai saat ini, mulai pagi hari ini, kau yang saat ini mendengarkan, kau yang saat ini juga ada di tempat ini, mulai berdayakan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Mulai andalkan dia. Ya. Mungkin kita bilang, dia tidak kelihatan. Bagaimana cara kita tahu suaranya? Ya baca Alkitab. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sesimpel itu. Kau usah mencoba dengar-dengar kata suara Roh Kudus yang audible. Karena saya pastikan kalau kau dengar suara Roh Kudus yang audible, pasti kau lari. Ya, kita semua lari karena dikira hantu. Kita lebih familiar sama hantu ketimbang sama Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu, hal yang simpel. Gimana kita tahu suara Roh Kudus? Baca Alkitab. Semakin kita sering membaca Alkitab yang adalah firman Allah, maka kita akan semakin peka, semakin kenal ini suara Roh Kudus atau bukan. Ya. Karena Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Engkau yang mau memperbaiki hidupmu, perpaduan antara Roh Kudus dan firman Allah cukup membuat kita menjadi persembahan yang berkenan. Roma 12 mengatakan, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita mau hidup kita jadikan sebagai persembahan yang hidup, ayo pastikan Roh Kudus berpartner dengan kita dengan baik. Pastikan Roh Kudus itu betul-betul berkuasa dalam kehidupan kita. Saya tahu enggak, bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah melawan kedagingan kita. Melawan segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang tidak sesuai. Manusia daging kita akan memberontak. Karena memang firman Tuhan berkata manusia roh dan manusia daging tidak mungkin bersamaan. Karena apa yang menjadi keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Makanya kalau misalkan disuruh doa pagi, pasti dagingnya nggak mau. Ya. Makanya kalau untuk hal-hal rohani, mendeteksinya gampang saja. Apa yang sakit buat daging melakukan itu. Ya, saya sudah kasih tahu suatu kali ada orang anak bertanya, bagaimana kita supaya bisa dipimpin oleh Roh Kudus atau hidup kita dikuasai Roh Kudus. Sama halnya sebuah ilustrasi mengatakan begini, di dalam diri kita ada dua serigala, serigala putih dan serigala hitam. Ya, serigala ini selalu ketemu, kalau ketemu akan berantem, tidak pernah akur, selalu berlawanan. Lalu kira-kira siapa yang akan menang pada saat mereka berantem? Jawabannya adalah yang mana paling sering kita kasih makan. Ya. Mana roh kita kasih makan dengan pujian penyembahan, dengan firman Tuhan. Ya lebih mudah kasih makan manusia daging kita. Jam doa, tidur saja. Ya kan? Baca firman, ngintip sedikit IG lah sambil baca firman Tuhan. Biasanya kalau baca firman Tuhan di handphone kan. Dengan berharap tiba-tiba ada reel yang rohani masuk. Oh ini suara Tuhan bicara. Ya. Tidak salah, tidak benar juga tapi. Ya, kurang tepat. Baca firman Tuhan, baca berurutan.
Kita kasih makan manusia rohani kita. Dengar khotbah pendeta-pendeta yang lain. Tidak ada masalah. Ya. Cari makan. Saya pun sebagai hamba Tuhan juga masih saat ini belajar dari hamba Tuhan yang lain. Belajar dari senior-senior yang lain. Jadi jangan dipikir kalau kita jadi hamba Tuhan lalu kemudian kita tidak mau dengerin khotbah orang lain. Tidak. Justru kita harus semakin haus. Sebagai hamba Tuhan kita juga harus terus diisi. Ada banyak orang yang merasa hidupnya baik-baik saja. Oh kak, saya enggak ke gereja, saya enggak baca firman, saya enggak apa-apa, hidup saya baik-baik saja. Saya mau kasih tahu sekarang, manusia rohmu enggak baik-baik saja kalau kau enggak rindu baca firman Tuhan. Sedang sakit. Tipuan iblis yang mengatakan kau baik-baik saja. Ya, padahal rohanimu membusuk, saudara-saudara. Pagi hari ini, ayo. Kalau kita merasa kita adalah persembahan yang berkenan kepadanya, mari memberikan hidup kita, diri kita, agar disucikan oleh Roh Kudus, Roh yang kudus. Saya mau pagi hari ini kita merenung. Apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib untuk kita semua. Dan apa yang Roh Kudus akan lakukan dalam hidup kita, membuat kita akan semakin disucikan. Tuhan mau hidupmu dan hidupku berkenan kepadanya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saya nggak akan panjangkan khotbah saya lagi. Mari kau semua tunduk kepala. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun, yang menuntun hidup menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu Roh Kudus lawat kami, tuntun hidup kami, sehingga hidup kami dipenuhi kuasa Roh Kudus,
Dan kehidupan kami bisa terus memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan shalom ada buat Indonesia. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Seluruh pulau-pulau di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera, ketentraman, jauh dari pergolakan. Kami yakin, kami juga berdoa buat Indonesia. Indonesia akan dilawat Tuhan oleh lawatan yang dahsyat. Hamba juga terus berdoa untuk para pemimpin negeri ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran staf menteri dari pusat sampai dengan yang ke daerah. Para pemangku-pemangku jabatan yang bercimpung dalam masalah keamanan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu biarlah mereka mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Hamba juga terus berdoa untuk kota kami, provinsi kami Sulawesi Selatan, kota kami kota Makassar. Damai sejahtera ada di Makassar. Jauh dari roh percederaan, pertengkaran, pemecah Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk daerah kami Tamulan Rea. Biar damai sejahtera Allah terus turun. Biar kemuliaan Allah dinyatakan di Tamulan Rea melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau ada oknum-oknum yang mau mengacaukan ketentraman, keamanan, daerah di mana kami tinggal kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kesempatan bagi iblis untuk mengacaukan kedamaian, ketentraman yang Tuhan sudah berikan. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga mau berdoa untuk pemimpin rohani kami. Baik itu Kota Sinode, Bapak Ruben Adi Abraham, baik itu juga Bapak Tri Basuki Nugroho sebagai Ketua BPD. Rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang sama-sama melayani Tuhan di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun gerejanya, memberkati kehidupan mereka, pakai kehidupan mereka terus memenangkan jiwa Tuhan Yesus. Biar kami terus bergandeng tangan, bersatu hati, memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga saat ini berdoa Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau gerakkan, kerjakan di gereja ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus memperlengkapi kami. Bawa kami Tuhan, langkah demi langkah. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau ada di sisi kami. Kami tidak mau berjalan sendirian Tuhan. Terus berikan visi itu kepada kami. Terus tuntun langkah kami melalui pemimpin rohani kami di tempat ini, Bu Gembala Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya saat visi itu datang daripada Tuhan, maka provision, penyediaan Tuhan juga akan sempurna. Kalau saat ini kami membutuhkan para pelayan Tuhan, Engkau pasti akan mengirimkan para pelayan. Baik itu di bidang musik, multimedia, parking ministry, pujian dan penyembahan, penari Tuhan, multimedia, dokumentasi. Tuhan akan siapkan. Kalau kami juga membutuhkan berbagai macam peralatan, Tuhan juga pasti akan siapkan. Hamba-Mu juga terus berdoa Tuhan. Untuk setiap orang, aktivis-aktivis, pengerja yang sudah terlibat di tempat ini. Membangun pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu, berkati kehidupan mereka. Tilik kehidupan mereka. Mereka yang kuliah Tuhan Yesus, buat kuliahnya menjadi berhasil, menjadi tanda heran. Berikan mereka hikmat selalu, kepintaran mereka akan di atas rata-rata anak-anak yang lain. Kami yang bekerja, pakai di tempat kerjaan kami Tuhan, sehingga kami semakin diberkati Tuhan. Kami yang sebagai orang tua, ajar kami Tuhan, membimbing anak-anak kami, semakin dekat dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan di tempat ini memiliki pelayan-pelayan, para pelayan musik. Tuhan akan perlengkapi dan Tuhan akan cukupkan. Kami berdoa Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini, di gereja ini Tuhan Yesus. Biar ini hanya bukan sekedar menjadi kegiatan, tetapi melalui sarana ini orang-orang akan bertransformasi hidupnya. Akan terjadi kegerakan. Hamba-Mu juga terus berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online, yang saat ini dalam keadaan sakit.
Engkau boleh angkat tanganmu yang merasa sakit. Saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi. Buat teman-teman kami, ada Sri Marcelina di sana yang saat ini terbaring. Ada Ines, ada Sandi yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan angkat segala sakit penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga mau berdoa buat rekan-rekan kami saat ini yang sedang mungkin mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang layak. Di mana mereka bisa memuliakan nama-Mu, di mana mereka tetap bisa melayani Engkau. Kami juga berdoa mungkin Tuhan Yesus. Buat rekan-rekan kami Tuhan Yesus. Yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan berikan pasangan tepat pada waktunya. Yang seimbang, yang sesuai. Sehingga visi dari Tuhan mereka bisa jalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu, pakai gereja ini untuk memberkati banyak orang. Gereja ini, jemaat ini adalah milik-Mu. Sehingga kami yakin saat kami berkata ini milik-Mu Tuhan. Kami tahu kami harus melangkah kemana. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa buat rekan-rekan kami semua yang saat ini yang akan merendahkan diri mencari kehendak-Mu Tuhan. Dengan berpuasa. Berpuasa bukan untuk mengubah apa yang menjadi kehendak-Mu, karena kami yakin kehendak-Mu yang terbaik. Kami mau Tuhan dengan berpuasa ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, tanda kami tidak mampu, tanda kami membutuhkan Engkau, tanda kami betul-betul tidak bisa berjalan sendiri. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan. Rekan-rekan kami yang mungkin akan beraktivitas selanjutnya, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat hari Sabtu, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.